Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, encang-encingnya Babe, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan puasanya lancar dan kita mendapatkan keberkahan dari puasa yang kita jalanin. Seperti biasa Abang Munir di Balai Bang Jih Channel, kita bakalan bawain Sohibul Hikayat Ramadan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat pastinya. Nyo Abang Po, cangcingnya Babe, kita bawain hikayat. Yang hikayat saat ini yang kita mau bawain adalah seorang yang alim luar biasa yang ada di Baghdad. Orang alim ini bernama Bishr Al-Hafi. Artinya si Bishr yang telanjang kaki. Baiklah Bang Poncang Cingnya Babe, kita bawain Sohibul Hikayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wala habibina wa safina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Abang Po Encang Cingnya Babe, si Bishr Al-Hafi ini adalah orang kaya yang suke hidupnya poya-poya. Kalau udah kate mau pesta di rumah dia, ngundang para penyanyi, para penari, terus dibukain minuman-minuman keras sehingga mabok-mabokan, musik, penari komplit satu paket di rumah dia. Sadan diceritakan dalam hikayat ketika lagi pesta pora begitu, ada seorang setengah bayi lelaki ngetok pintu rumahnya. Tapi karena lagi hiruk pikuk, yang denger itu cuma pembantu perempuan yang dekat pintu. Make dibukakanlah pintunya, walaupun ketokan pintu itu kagak kedengar kemana-mana. Ketika pintu dibuka, si Bishr ini rupanya nyuri pandang siapa kira-kira tamu yang datang ke rumahnya. Maka dia tegesin tuh pembantu perempuannya ngomong sama siapa. Maka apa pembicaraan daripada itu tamu aman tuh perempuan. Neng, assalamualaikum, kata itu orang yang datang. Waalaikumsalam Cang, ada apa Cang? Ini Neng, aye mau tanya, ini yang punya rumah ini orang merdeka ya? Bener Cang, ini orang merdeka banget. Lihat aja Cang, bukan budak Cang. Lihat aja orang pada pesta pora begini. Makanya ini orang-orang merdeka. Makanya begitu diomongin kayak gitu amat tuh perempuan, lantas orang tua ini bilang, iya juga ya, ini orang bebas banget merdeka banget, ini benar-benar orang merdeka. Makanya dia nggak berlaku seperti seorang hamba. Begitu Neng. Ya udah Neng, ayo pamit, mohon pamit, aneh jalan dulu. Sadan diceritakan dalam Sohibul Hikayat, ternyata Bishr ini bukan cuma ngeliat tapi ngedengerin apa yang dibicarain daripada untuk orang tua sama pembantu perempuan. Maka dipanggil itu pembantu perempuan. Neng, sini Neng. Siapa itu tadi? Itu Tuan, tadi tuh ada orang tua mampir ke sini. Dia cuma nanya, apa benar di sini adalah tuan rumahnya orang merdeka? Ya saya jawab, iyalah orang merdeka, lihat aja tuh pada senang-senang. Maka dia ngejawab dan ngedegesin apa yang saya omongin. Apa dia bilang Neng? Dia bilang, iya bener lah orang merdeka, makanya dia berlaku tidak seperti seorang hamba. Make Abang Poncang Cingnya Babe, Sadan diceritakan dalam hikayat itu yang namanya Bishr langsung loncat ngejar orang tua yang tadi mampir. Itu si Neng sampai kaget ngelihat tuannya lompat. Tuan kenapa? Udah tenang aja lu, gue mau kejar orang tua itu. Ngomong apa dia tadi? Maka dikejarlah orang tua tersebut.
Gusrak, gusak, gusak, sampai menggunakan sendal. Nggak sempet lagi, dia langsung lari. Sadan diceritakan dalam hikayat, ternyata kekejar, ketemu amin tuh orang tua yang tadi mampir. Cang, tunggu Cang, Cang, tunggu Cang. Oke, si orang tua itu nengok, siapa ini manggil-manggil gua Cang? Siapa lu? Kata orang tua itu. Saya Cang, saya tuan rumah yang tadi ngadain pesta itu Cang. Lah, gua ngapa emang? Cang tadi ngomong apa sama pembantu saya? Ya gua nanya, yang punya pesta ini, tuan rumah ini orang merdeka bukan? Nah dia jawab, iya orang merdeka. Makanya saya tegesin lagi, iya ini orang merdeka banget. Makanya nggak berkelakuan seperti seorang hamba. Sadan diceritakan dalam hikayat, setelah ngedengar omongan untuk orang tua, si Bisir pipinya ditepak-tepok pakai tangannya. Kayak orang kagak sadar, guling-guling dan teriak-teriak. Kagak, 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 kagak. Gua bukan orang merdeka, gua ini seorang hamba. Kagak, kagak. Sadan diceritakan dalam Sahibul Hikayat itu dia berguling-guling kayak orang kagak sadar, dan saat itu dia nangis sambil menangis menyesali apa yang dia perbuat. Dari omongan sebegitu udah nyentuh hatinya, dan dia ngerasain bahwa selama ini hidupnya berjalan dalam keadaan yang salah. Hikayat, setelah dia guling-guling dan dia nyesalin apa yang dia lakuin selama ini, dia menempuh sebuah perjalanan, yaitu perjalanan menuntut ilmu, perjalanan beribadah. Sebisanya dia beribadah. Sadan diceritakan dalam Sahibul Hikayat, ini Bisir udah berubah hidupnya dan dia menjadi seorang ulama besar. Dan ditanya oleh seseorang, wahai Syekh Bisir, kenapa ente kagak pernah pakai alas kaki? Maka dia jawab dengan tenang, wahai saudaraku, perlu ente ketahui, suatu hari aneh ditegur ame seseorang ulama tentang salahnya kehidupan saya. Dan saat itu saya sadar bahwa kehidupan saya dalam keadaan yang salah. Dan saat itu saya kagak pakai sendal, kagak pakai alas kaki. Makanya saya nggak mau merubah keadaan saya ketika saya dapat hidayah pada saat itu. Maka saya nggak bakalan pakai alas kaki sampai saya wafat. Begitulah abang poancang cingnya babe, hidayah datang dengan kata dan omongan yang sedikit, tapi ngerubah orang yang hidupnya dalam keadaan maksiat sehingga menjadi seorang ulama besar. Itulah abang poancang cingnya babe, hikayat tentang Bisir Al-Hafi ini yang kita ambil dari sebuah kitab Tawabin karya Ibnu Qodamah Al-Maqdisi halaman 211. Semoga ini ada manfaatnya dan kita bisa ketemu di hikayat selanjutnya di video berikutnya. Makanya yang belum subscribe. Aneh Bang Munir undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang yang suka pesta pora maksiat komplit, begitu seorang tamu datang, dia dapat hidayah pada saat itu. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa sebelum kita tutup hikayat ini, mudah-mudahan amal ibadah kita selama berpuasa ini diterima sama Allah. Yang lagi sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan, yang lagi susah ekonominya mudah-mudahan diberikan kemurahan rezeki.
dan pastinya kita mendapatkan syafaat yaumil akhirat dan keberkahan-keberkahan